Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apa kabarnya semuanya? warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Baik. Syukur, puji Tuhan ya, kabarnya baik. Baik, untuk segera saya minta salah satu dari teman kita Jaya untuk memimpin doa. Terima kasih Bapak Guru. Baik kawan-kawan, kita mulai pelajaran pagi hari ini dengan berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Ayo berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Jaya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Pantiman, Pak. Pantiman sudah ya, sudah hadir ya. Ya, oke. Baiklah, anak-anak. Seperti biasa kita di dalam ini untuk menambah rasa nasionalisme dan simpati, saya Bapak akan mencoba membawakan lagu nasional dari Ismail Marzuki. Jadi Bapak terkenal kepada salah seorang guru yang meninggal kemarin, diinformasikan ada seorang guru perempuan. Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Meninggal dalam mengikuti pelatihan PPG dalam jabatan 2001 itu di LPTK UNM. Jadi Bapak akan membawakan lagu dari Ismail Marzuki berjudul Gugur Bunga ya. Sambil kita mendoakan beliau semoga diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Siap, Pak. Yang bisa ikut. Pak, suaranya nggak kedengaran. Hatiku Nggak ada suaranya. akan pilu telah gugur pahlawanku, betapa hatiku akan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara dan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti, gugur satu tumbuh seribu, tanah air Jaya Sakti. Berbunga di taman bakti di hari Ban Pertiwi, harus terdapat penambahkan hari tanah air Jaya Sakti. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti, tumbuh seribu, tanah air Jaya Sakti, tanah air Jaya Sakti.
Baik, terima kasih anak-anak. Semoga beliau diterima di situ Tuhan Maha Kuasa ya, dan keluarga ditinggalkan diberi ketabahan. Kita lanjut. Amin. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik dapat menganalisis pelaksanaan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dua, peserta didik dapat menguraikan pelaksanaan hak dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Tiga, peserta didik dapat merumuskan hasil analisis pelaksanaan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Empat, peserta didik dapat menelaah hasil analisis pelaksanaan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. 5. Peserta didik dapat menganalisis teks penjelasan eksplanasi ilmiah didengar dengan benar. 6. Peserta didik dapat menguraikan teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang dibaca dengan benar. 7. Peserta didik dapat merumuskan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan eksplanasi ilmiah secara lisan dengan menggunakan kosakata, baku, dan kalimat efektif dengan benar. 8. Peserta didik dapat merumuskan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan eksplanasi ilmiah secara tulis dengan menggunakan kosakata, baku, dan kalimat efektif dengan benar. Nah, itu 8 tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, Jaya, sekarang jam berapa? Di tempat Jaya? Jam Jaya? Sudah jam 9 lewat, Bapak Guru. Lewat 15 ya. Nah, jadi Iya, pada Bapak pertemuan Guru. sebelumnya kita telah belajar tentang penemu jam. Jadi salah satu manfaat dari penemuan jam adalah membantu kita disiplin terhadap waktu ya. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah disiplin waktu? Baik, kita lanjutkan. Pernahkah kamu datang terlambat ke sekolah? Nah, jika tidak pernah, kamu dapat menceritakan pengalaman datang terlambat pada saat bertemu teman-teman lainnya. Tuliskan pengalamanmu datang terlambat ke sekolah. Ya. Kapan kamu terlambat datang ke sekolah? Ya mungkin kawan-kawan mungkin yang ada dan anak-anak mungkin yang pernah terlambat dan ada yang tidak pernah ya. Masing-masing pengalaman anak berbeda-beda. Kemudian mengapa kamu terlambat? Sebabnya pasti masing-masing ada ya. Kemudian siapa saja yang kamu rugikan saat kamu terlambat? Ya, pertama kamu sendiri. Kedua, teman-teman kamu dirugikan. Guru pun juga dirugikan. Kemudian kelima, apakah ketika kamu terlambat kamu sudah mengambil hak temanmu untuk belajar dengan nyaman? So pasti, karena datang terlambat teman-teman lain akan merasa terganggu. Ya. Keenam, apakah ketika kamu terlambat kamu sudah mengambil hak guru untuk mengajar dengan nyaman? Ya pasti. Ya kan, guru juga merasa tidak nyaman ketika ada siswa yang datang terlambat. 7. Apakah ketika kamu terlambat kamu belum melaksanakan kewajiban untuk menjadi pelajar yang disiplin? Ya, Pak. Ya belum ya. Dia belum melaksanakan kewajiban untuk menjadi pelajar yang disiplin jika masih datang terlambat. 8. Apa yang menjadi rencanamu supaya kamu tidak datang terlambat lagi? Ya banyak ya caranya. Bangun lebih awal, mempersiapkan peralatan sekolah pada waktu malam hari atau sore harinya. Datang ke sekolah jangan terlalu mepet waktunya ya. Jadi kalau masuknya jam 7 atau jam 8, ya setengah jam sebelumnya kamu sudah berangkat atau setidaknya sudah berada di sekolah. Nah, jadi datang tepat waktu ke sekolah adalah salah satu kewajiban kita sebagai pelajar ya. Ketika kita tidak melaksanakan kewajiban itu, akan membuat orang di sekitar kita menjadi tidak nyaman. Ayo, laksanakan kewajibanmu dengan tanggung jawab. Ya. Ya, Pak. Nah, kemudian coba amati gambar itu. Ada 3 ya, gambar 1, 2, dan 3. Apakah mereka sudah melaksanakan kewajibannya dengan tanggung jawab? Apa dampak dari yang mereka lakukan? Gambar 1 itu, coba, Darmi, gambar 1 itu apa? Bapak bisa dibesarin dikit nggak, Pak? Gambarnya kecil. Bisa. Gambarnya Makasih, membuang Pak. sampah sembarangan, Pak. Betul sekali. Betul sekali itu Darmi ya. Coba Christine. Bisa lihat gambar nomor 2? Bisa, Pak. Dia belajar sambil tiduran. Iya, dia belajar sambil tiduran.
Coba kalau Adi, gambar nomor 3 tuh kira-kira apa, Adi? Lagi diskusi mereka, Bapak. Iya, lagi diskusi ya, atau belajar kelompok. Ya, jadi di sini ada daftar pertanyaan. Kemudian dari gambar 1, 2, 3 itu kita amati ya. Kita contohnya seperti ini. Apa kewajiban kita sebagai pelajar? Nah, gambar satu ini membuang sampah pada tempatnya. Ini sudah melakukan kewajibannya apa belum nih? Nomor 1 ini, gambar nomor 1. Belum, Pak. Bapak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Kemudian yang nomor 2 itu gambarnya dia lagi malas-malasan sambil belajar. Apa dia sudah melakukan kewajiban sebagai pelajar? Belum. Belum. Kemudian nomor 3 ini mengerjakan tugas kelompok bersama-sama, tidak mencoret-coret meja. Nah, ini sudah melaksanakan kewajiban kita sebagai pelajar atau belum? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Kemudian ya, kita beralih ke pertanyaan nomor 2 ini. Gambar nomor 1 ini maksudnya ya, apakah mereka sudah melaksanakan kewajiban sebagai pelajar? Ini belum ya? Belum apa sudah nih? Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Nomor 2, sudah melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar? Belum, Pak. Belum. Belum. Belum ya, benar. Nomor 3? Sudah, Pak. Ya. Coba kita lihat jawaban Adi. Sudah. Apa dampak bagi diri sendiri jika membuang sampah sembarang seperti gambar nomor 1 ini? Apa dampaknya? Coba ada yang tahu? Lingkungan jadi kotor. Betul ya, lingkungan jadi kotor. Coba kita lihat. Ya, jika banjir dia sendiri juga ikut terdampak kan? Nah, biasanya kita jika membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai jadi tersumbat, ada air, ya jadi banjir juga bisa. Ya. Kemudian untuk gambar nomor 2 ini dia malas belajar atau tidak fokus sambil tiduran. Apa dampak bagi dia sendiri? Kira-kira apa? Saat ujian tidak bisa menjawab soal yang diberikan Bapak Guru. Benar sekali ya. Nilai sekolah jadi turun kan? Karena dia tidak bisa menjawab soal dengan benar. Kemudian nomor 3 ini, apa dampak bagi diri sendiri jika belajar berkelompok seperti ini? Ada yang tahu? Jadi pintar. Betul ya, tugas sekolah dikerjakan lebih mudah dan cepat karena mengerjakan dengan berkelompok ya. Kemudian apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi lingkungan jika membuang sampah sembarangan ini tadi? Lingkungan kotor. Betul, lingkungan menjadi kotor dapat menimbulkan banjir. Bapak juga pernah merasakan banjir ya. Jadi susah. Kemudian jika dia malas belajar, apa dampak tindakan yang mereka lakukan bagi lingkungan? Teman dekat bangkunya terganggu. Ya, bisa ya. Apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi lingkungan jika tidak mencoret-coret meja tetap bersih ya. Kemudian apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi orang lain jika membuang sampah sembarangan? Membuat orang lain tidak nyaman. Kemudian jika banyak banjir, banyak orang akan terdampak. Kemudian jika dia malas belajar, tidak sungguh-sungguh, orang lain enggan mengajaknya mengerjakan tugas kelompok. Malas ya, temannya ikut kelompok, dia malas gitu biasanya. Kemudian ini dipercaya orang lain untuk diajak mengerjakan tugas kelompok. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang menjadi kewajiban siswa. Jadi, siswa dan anak-anak harusnya melaksanakan kewajibannya, ya.
Sekarang tuliskan kewajibanmu yang lain sebagai pelajar. Apa dampaknya jika kamu tidak melaksanakan dengan tanggung jawab? Jelaskan jawabanmu. Nah, ini Bapak ada membuat sebuah kewajiban pelajar seperti ini. Ada 1, rajin belajar. 2, menyelesaikan tugas tepat waktu. 3, menaati peraturan sekolah. 4, menghormati guru. 5, menjaga kerukunan dengan teman. Ini adalah kewajiban pelajar, kewajiban anak-anak juga. Nah, dampak jika tidak melaksanakan kewajiban, misalnya ini, kalau dia rajin belajar, kemudian dampak jika dia tidak melaksanakan kewajiban atau tidak belajar, nilai sekolah akan rendah seperti ini. Ya, kemudian jika kewajiban pelajar menyelesaikan tugas tepat waktu, dampak jika tidak melaksanakan kewajiban, tugas menjadi menumpuk. Kemudian kewajiban pelajar menaati peraturan sekolah, dampak jika tidak melaksanakan kewajiban, mendapat hukuman. Kewajiban pelajar menghormati guru, dampak jika tidak melaksanakan kewajibannya adalah kurang mendapat perhatian dari guru. Kemudian kewajiban pelajar menjaga kerukunan dengan teman, dampak jika tidak melaksanakan kewajibannya adalah membuat suasana menjadi tidak nyaman. Nah, jadi ada kewajiban dan ada dampak jika tidak melaksanakan kewajiban. Seperti itu. Melaksanakan kewajiban sebagai pelajar akan membantu kita mengikuti kegiatan belajar dengan baik. Kemudian pada pembelajaran 1 ya, kamu telah membaca teks tentang si kotak ajaib. Kamu telah menemukan kalimat tidak efektif pada teks tersebut. Apa itu kalimat efektif? Ya, jadi ini Bapak akan melanjutkan pembelajaran kaitannya dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Oh ya, ini Bapak ada ice breaking, masih ingat ice breaking ini ya? Anak-anak? Kalau Bapak bilang 1, maka Masih kalian dong, Pak. jentikkan tangan, bilang fokus. Fokus. Kalau Bapak sebut 2, ancungkan jempol, miringkan jempol dan kepala ke kiri sambil bilang asik. Kalau Bapak bilang 3, kamu bilangnya ea. Ya, bisa. Bisa kan? Siap, Pak. Siap. Dengan Bisa, Bapak. kalau Bapak bilang 1, 1, 2, berarti kamu bilang fokus. Asik. Bisa? Siap, Pak. Ayo coba. 1, 2, 3. Fokus. 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 Asik. Ya. Ya. Nah, coba sekali lagi. 1, Fokus. Fokus. 2, Asik. 3. Iya. Ya, makasih. Ya, fokus ya. Kembali ke pembelajaran. Kalimat efektif ya, kalimat yang efektif mengungkapkan gagasan sehingga mudah dipahami. Ciri-ciri kalimat efektif: hemat, tidak menuliskan kata yang bermakna sama ya. Jadi ya di sini ada contohnya, para tamu-tamu duduk di kursi. Perhatikan kata para. Apa makna kata dari kata para? Perhatikan kata tamu-tamu. Apa makna dari kata tamu-tamu? Kata para menunjukkan banyak dan tamu-tamu juga menunjukkan tamu yang banyak. Kita dapat menghilangkan salah satunya. Nah, misalnya untuk membuat kalimat yang efektif adalah tamu-tamu duduk di kursi. Itu kalimat efektif juga ya dari contoh di atas. Kemudian para tamu duduk di kursi. Para tamu juga menunjukkan banyak tamu ya. Seperti kata tamu-tamu. Jadi ciri dari kalimat efektif itu harus hemat. Tidak menuliskan kata yang bermakna sama. Nah, sekarang ubahlah kalimat tidak efektif yang kamu temukan pada teks si kotak ajaib
Ini pada pembelajaran 1 kemarin, kita sudah pada pembelajaran 4. Ya, ini kalimatnya. Jadi, tugasnya anak-anak ini tugas individu ya. Masing-masing aja. Yang Bapak buat tulisan merah dan garis miring ini adalah kalimat tidak efektif. Misalnya, John Logie Baird lahir di Skotlandia 13 Agustus 1988. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat mentransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Baird mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Perhatikan kalimat yang Bapak tuliskan oranye ini. Ada 3. Kita membuat menjadi kalimat efektif ya. Baik, Bapak tuliskan lagi kalimatnya. Penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya, ini adalah salah satu kalimat dalam teks eksplanasi tadi, kalimat yang tidak efektif. Kemudian keduanya, di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu, itu juga bagian kalimat tidak efektif dalam teks eksplanasi yang judul si kotak ajaib tadi. Kemudian lalu televisi kemudian terus berkembang. Ini juga bukan bagian dari kalimat efektif. Nah, kira-kira anak-anak ada yang bisa membuat kalimat tidak efektif ini menjadi kalimat efektif? Saya Bapak. Ayo. Mau yang mana? Mau yang pertama. Mantap. Ayo, silakan. Penemu. Ya, memang susah pelajarannya ya. Kalau tidak fokus ya. Tidak bisa Pak Guru. Susah ya Pak Guru. Baik. Jadi bisa aja gitu aja. Penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menjadi penemu yang pertama kali. Ya, jadi dibuat sehemat mungkin kalimatnya. Yang nomor 2 ada yang mau mencoba? Saya Pak Guru. Ya, silakan. Di depan para bapak dan ibu. Iya, seperti itu bisa ya. Bapak-bapak itu, jadi para ini sebenarnya sudah tidak efektif ya dicampurkan dengan bapak-bapak, itu juga bisa di depan para bapak dan ibu. Jadi para bapak dan ibu itu sudah menunjukkan kata banyak gitu ya. Betul ya. Kemudian ini ada yang mau mencoba? Saya Pak. Silakan, Lija. Televisi kemudian terus berkembang. Ya, lalu televisi terus berkembang. Itu bisa ya. Oke, anak-anak. Kita rangkum dulu pembelajaran hari ini. Jadi ada 2 mata pelajaran, KN dan Bahasa Indonesia. KN-nya Bapak rangkumkan, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab ya. Jadi kewajiban pelajar terdiri dari rajin belajar, 2 menyelesaikan tugas di tepat waktu, 3 menaati peraturan sekolah, 4 menghormati guru. Kemudian 5 menjaga kerukunan dengan teman. Kemudian untuk bahasa Indonesianya, kalimat efektif mengungkapkan gagasan sehingga mudah dipahami. Ciri-ciri kalimat efektif adalah hemat, tidak menuliskan kata yang bermakna sama. Jadi apa saja yang sudah dipelajari hari ini anak-anak? Kalimat Kalimat efektif. efektif, hak dan Kewajiban. kewajiban, Pak. Kewajiban di sekolah, Pak.
Ya, bagaimana perasaannya? Senang. Jadi harus fokus ya. Kalau tidak fokus ya kita tidak bisa memahami pembelajarannya. Apa kegiatan yang paling kamu sukai? Hak dan kewajiban, Pak. Iya, ya. Kemudian informasi yang ingin diketahui lebih lanjutnya apa? Setelah mempelajari kalimat efektif tentang kewajiban. Lihat wacana yang lain, Pak, tentang penemu. Ya, ya. Jadi nanti kita akan, ini adalah pembelajaran gitu ya, keempat. Jadi kita nanti akan mempelajari wacana yang baru lagi di pembelajaran atau tema yang selanjutnya. Terima kasih. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak sudah merangkumkan dan merefleksinya. Itu untuk mengakhiri pembelajaran, saya meminta untuk Bapak untuk Adi untuk memimpin doa untuk pembelajaran kita hari ini. Ya Bapak, teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Bapak dosen dan Ibu Guru Pamong. Terima